Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok jaringan komputer 3E. Di sini kita akan melakukan presentasi tentang terkait praktikum jaringan komputer di judul 4, yaitu tentang basic mikrotik. Nah, jadi di sini ada bahan-bahannya, semua ada. Ada laptop, ada switch, ada router, ada fiber optik, dan lain sebagainya. Mungkin sedikit perkenalan dari kami, yaitu ya saksikan aja ya. Oke. Oke, di sini kita udah punya beberapa peralatannya. Di sini ada switch, ada router, dan juga ini ada KTP link, dan ini ada FO converter atau fiber optic converter. Jadi untuk penjelasannya itu, jadi router ini adalah perangkat jaringan yang menghubungkan dua atau lebih jaringan komputer yang berbeda. Jadi fungsinya untuk mengelola lalu lintas data antar jaringan, memberikan alamat IP otomatis melalui DHCP. Terus juga ini switch ini berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN. Kemudian switch ini akan menghubungkan komputer klien ke router mikrotik. Terus yang ketiga itu TP-Link. Access point berfungsi untuk menyediakan koneksi wireless atau WiFi ke perangkat-perangkat yang tidak menggunakan kabel. Dengan access point, smartphone, laptop, tablet dapat terhubung ke jaringan secara nirkabel. Kemudian fiber optic converter atau FO converter itu fungsinya untuk mengubah sinyal optik dari kabel fiber optik menjadi sinyal listrik yang dapat diterima oleh perangkat berbasis tembaga atau kabel UTP. Kemudian sini ada kabelnya, ini adalah kabel UTP, dan juga ini ada kabel fiber optik. Oke, kemudian kita lanjut ke topologi. Jadi topologi di sini kita punya satu router, satu switch, kemudian ada dua access point, satu FO converter. Ini kita langsung colok-colokin untuk ke sumber dayanya. Ini mana? Pos. Jadi sekalian lanjut aja. Oke, kan di sini kita udah ngehubungin ke sumber daya. Kemudian ini bakal kita reset perangkatnya. Jadi ini kita pakai jarum. Nah, ini kita masukin ke sini. Ditekan ya beberapa detik. Sampai ini nanti portnya ini kedap-kedip ada nyalanya. Terus ini juga bakal nge-reset untuk routernya. Pencet. Ini udah kedap-kedip, artinya ini udah ke reset. Nah, kemudian yang switch dan router ini sudah kita reset. Kemudian untuk ke TP-Link-nya, di sini kita menggunakan jarum lagi ke ini lubang sini. Ini diklik beberapa detik. Nah, ini nanti akan kedap-kedip routernya. Oke, kan udah reset nih. Habis itu kita bakal nyambungin kabel sesuai topologinya.
Coba. Terus ini switch 3 itu udah ini. Lu kayak ngambil Ini satu apa? bawahnya. Ini dari switch. Ini kan switch. Habis itu satu lagi dari konverter ke laptop ini, apa laptop gua? Ke sini satunya. Yang langsung nyambung ke switch laptop gua. Yang langsung yang nyambung ke fiber optic laptop yang ini. Nah, Terus tiga jadi ini sudah sambung sesuai topologi dari Ethernet 2 dari router nyambung ke switch Ethernet 1. Kemudian dari Ethernet 3 router itu nyambung ke switch ke Ethernet 4. Kemudian dari Ethernet 3 switch itu bakal nyambung ke router. Kemudian dari Ethernet 5 switch akan nyambung ke FO converter, dan kemudian FO converter bakal nyambung ke FO converter lain. Dari FO converter B ini bakal nyambung ke PC, dan kemudian untuk switch Ethernet 4 bakal nyambung ke PC. Saya Lutfi Mutotirin. Di sini saya akan melanjutkan untuk melakukan setup dari router WiFi TP-Link. Nah, di sini untuk langkah pertama yaitu kita hubungkan dulu laptop ini ke jaringan WiFi tersebut. Jadi mana di sini ada namanya TP-Link E072 dan password ini mengikuti yang ada di bawah dari si TP-Link ini, yaitu 116.111.165. Oke, next. Baik, selanjutnya setelah terhubung, kita langsung mengakses untuk web setupnya, yaitu TP-Link wifi.net. Nah, di sini muncul halaman awal dari tampilan setupnya, yang dimana di sini kita memilih bahasa Inggris saja. Next. Sebenarnya di sini username dan passwordnya ini default dari perangkat karena barusan di reset, yaitu admin. Oke. Nah, kemudian di sini di bagian quick setup kita klik aja next. Nah, di sini kita menggunakan si WiFi TP-Link ini sebagai access point, di mana untuk menyalurkan atau memperluas jaringan dari perangkat mikrotik, sehingga di sini kita pilih yang access point. Next. Nah, di sini untuk nama dari jaringannya ini kita beri nama saja, misalnya kelompok 3E, regionnya Indonesia. Kemudian di sini security-nya kita pilih WPA2 PSK dan kita beri password mungkin sama Praktikum kecil semua. Kita klik more advanced. Nah, di sini kita pilih mode yang 11 BGN Max, yang dimana di sini 11 BGN Mix ini paling mendukung kebanyakan dari jenis WiFi. Sini kita biarkan saja. Next. Selanjutnya untuk LAN tipe-nya di sini kita pilih static IP. Tujuannya supaya kita bisa mengatur IP, konfigurasi IP secara manual. Ini kita biarkan. Kemudian untuk DHCP server kita disable. Karena apa? Karena di sini supaya nanti perangkat dari user itu mendapatkan IP
yang diteruskan oleh MikroTik. Next. Di sini merupakan tampilan dari review settingan. Di sini kita cek ulang, dan ini saya anggap sudah benar. Passwordnya praktikum kecil semua, namanya kelompok 3E. Selanjutnya kita finish saja. Nah, setelah setup ini sudah berhasil kita laksanakan, selanjutnya si router ini akan melakukan reboot secara otomatis. Kita tunggu. Nah, ini rebootnya sudah berhasil. Kemudian yang kita jaringan yang barusan kita buat tadi, kelompok 3E, ini kita buat passwordnya tadi kan praktikum nih, kita isikan dengan praktikum. Next. Kita tunggu. Sini berhasil sudah berhasil terkoneksi kembali ya. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa pengaturan dari setup router TP-Link sudah berhasil. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan umum mengenai router. Sebenarnya apa itu router dan apa fungsi dari router? Jadi router itu merupakan sebuah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih perangkat jaringan komputer dengan cara mengatur lalu lintas data ke IP tertentu, IP yang tujuannya. Selanjutnya sebenarnya fungsi utama dari router itu apa sih? Selain menghubungkan dari beberapa jenis perangkat, beberapa jenis jaringan komputer, router juga berfungsi sebagai, bisa difungsikan sebagai untuk implementasi keamanan, karena si router itu bisa kita gunakan untuk mengatur firewall, sehingga untuk mencegah serangan dari eksternal. Kemudian fungsi lainnya yaitu sebagai DHCP. Si beberapa router modern seperti misalnya MikroTik itu bisa digunakan sebagai DHCP karena bisa berfungsi untuk memberikan IP secara otomatis. Oke, sekarang saya akan melakukan konfigurasi interface pada router MikroTik menggunakan Winbox. Jadi langsung saja kita di sini masuk ke aplikasi Winbox-nya. Kemudian ini kan masih kosong, kita bisa add set. Sebelumnya kita harus connect dulu. Nah, di sini kan masih kosong, jadi kita pertama masuk ke tab neighbors-nya. Nah, di sini sudah terlihat ada dua MikroTik yang sudah terhubung ke jaringan kita. Nah, selanjutnya kita cukup melakukan connect. Oke. Nah, di sini kita sudah berhasil connect ke Winbox-nya dengan IP dari MikroTik. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi pada interface MikroTik-nya. Kita masuk ke interface. Nah, di sini kan ada dua interface MikroTik, yang dimana itu adalah router dan switch. Nah, jadi di sini tujuan kita adalah membuat interface Ethernet 3-nya menjadi bridge. Jadi caranya kita akan menonaktifkan dari Ethernet 3. Caranya berarti kita akan masuk ke bridge. Nah, kemudian kita ke bagian port. Lalu kita tambah Ethernet 3-nya. Nah, jadi ini Ethernet 3-nya sudah terdisable. Kita berarti sudah bridge, tidak terkoneksi lagi dengan Ethernetnya. Nah, selanjutnya adalah mendefinisikan IP address-nya dengan menggunakan, kita akan masuk ke IP
IP dan interface. Nah, di sini sebenarnya sudah ada karena sudah masuk ke DHCP. Jadi tampaknya kita tidak perlu lagi melakukan pendefinisian IP. Jadi sebenarnya yang kita lakukan pada Winbox kali ini adalah konfigurasi interface, yang dimana Winbox itu sendiri berfungsi sebagai tools untuk mengkonfigurasi dari interface pada mikrotik kita. Selanjutnya kita akan melakukan IP konfigurasi agar IP-nya itu otomatis atau DHCP. Nah, di sini kita masuk ke IP, lalu full di sini. Nah, di sini kita tambahkan namanya. Lalu di sini untuk addressnya kita masukkan 10 sampai kita tambahkan. Lalu di sini untuk namanya ini kita masukkan addressnya 10 sampai 10.10.10.245. Jadi nanti untuk rentangnya itu dari 10 sampai 254. Oke. Nah, sini sudah terlihat bahwa IP-nya itu sudah di set untuk otomatis. Selanjutnya di sini saya akan membuat DHCP server. Jadi untuk pembuatan DHCP server itu sendiri, yang pertama itu kita pergi ke menu IP. Setelah ke menu IP, kita pilih DHCP server. Nah, di DHCP server ini ada tanda plus, ada jendela DHCP server kayak gini, ya kan? Setelah itu klik tanda plus. Nah, di tanda plus ini bakal ada new DHCP server. Nah, di sini kita akan men-setting untuk DHCP-nya, yaitu yang pertama kita kasih nama Ethernet 3 DHCP aja. Yang kedua itu karena kita sudah buat tadi untuk yang 3, jadi kita di drop down-nya kita pilih di Ether 3. Oke, selanjutnya itu ini list time-nya kita atur di 10 detik. Maaf. Oke, untuk address pool-nya kita pilih pool 1 karena tadi yang dibuat pool 1. Selanjutnya itu untuk tahapnya adalah kita klik OK di sini. Oke, sudah dibuat, ada Ethernet 3 pool 1, address-nya address-nya 0. Oke, di bawah lagi. Setelah itu kita pergi ke menu networks. Di networks ini di tanda plus. Nah, di tanda plus ini kita setting untuk IP-nya. Nah, IP yang kita setting tadi adalah 10.10.1.0 strip 24. Oke, untuk gateway-nya itu 10.10.1.1. Ini 10. Kalau tadi 10 ya. Oke. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah dibuat untuk DHCP servernya. Jadi ketika kita tambah, itu misal ada yang connect dari HP, dia bakal nambah 10.10.1.2, 10.1. Dari 253, dari 253, 252, 251 sampai dengan 250 gitu. Sampai dengan 2, yaitu batas dari DHCP servernya itu sendiri. Mungkin segitu saja penjelasan dari kelompok kami, yaitu untuk tugas-tugas atau jawaban dari pertanyaannya bakal kita jawab di video next. Oke, nanti ya kita langsung next saja. Baik, jadi ada pertanyaan untuk tugas pertama, tugas kedua, tugas ketiga. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk tugas 1. Setelah dikonfigurasi, setelah di setup untuk TP-Link-nya, kita kan bakal ngelakuin kayak reach untuk ping-nya gitu. Nah, di sini ada pertanyaan, kenapa ketika kita disambungkan ke UTP kabel UTP LAN itu kenapa langsung bisa di ping? Karena kan dari TP-Link ini langsung nyambung ke switch dan juga router. Nah, makanya ketika kita ping di sini,
kita klik ping 10.10 itu bakal langsung ke reply from 192.168.0.1 yaitu gateway dari router yang sudah kita setup tadi. Jadi begitu untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nanti bisa kita jawab lagi. Karena kan pertanyaan selanjutnya itu bukan praktek tapi lebih ke teoritis. Jadi bakal kita jelaskan lagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari IP otomatis. Nah, untuk prakteknya secara langsung sendiri, itu kami kekurangan waktu. Maka dari itu, saya akan menjelaskan bagian saya sendiri secara terpisah. Nah, di sini alasan mengapa kita harus menggunakan IP DHCP ataupun IP otomatis, terdapat beberapa alasan yang bisa menjadi alasan digunakannya. Itu yang pertama, memudahkan manajemen. Jadi, kalau misalnya kita menggunakan IP manual, misal ada 100 perangkat yang ingin kita hubungkan, maka kita harus melakukan konfigurasi IP address di 100 perangkat tersebut. Nah, itu tidak efisien waktu dan sangat merepotkan. Yang kedua, itu karena untuk mengurangi error. Jadi kan kita mm, mengurangi error ini dalam artian bisa jadi IP-nya tertabrak ataupun alamat gateway-nya itu keliru ataupun subnet mask-nya salah. Nah, yang ketiga itu adalah mobilitas perangkat. Jadi kan untuk eh, topologi ini tuh dia terhubung ke banyak perangkat. Nah, kita harus mengkonfigurasikannya satu-satu. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan DHCP ini, kita tidak harus mengkonfigurasikannya secara manual. Kemudian ada juga menghemat IP address. Jadi, kalau kita manual, misal kita memasukkan IP di perangkat satu adalah 192.168.110. Sedangkan untuk ketika IP satu ketika perangkat si komputer satu ini dia sudah disconnect, maka untuk IP 192.168.110 itu tidak bisa kita gunakan kembali di perangkat lainnya. Sedangkan kalau misalnya DHCP itu dia bisa memberikan IP otomatis ke perangkat misalnya tadi untuk perangkat satu jadinya 192.168.110. Nah, ketika dia disconnect si perangkat satu ini si IP itu bisa menjadi IP dari perangkat lain, misalnya perangkat 5. Jadi perangkat 5 IP-nya adalah 192.168.110. Sedangkan kalau manual itu dia saat otomatis perangkat kelimanya ini atau perangkat yang lainnya itu harus beda IP address-nya daripada perangkat satu tersebut ataupun perangkat yang disconnect. Nah, yang keempat, yang kelima itu adalah distribusi pengaturan jaringan. Jadi selain IP address akan otomatis, DHCP itu akan mengkonfigurasi otomatis juga DNS server, gateway, dan subnet mask-nya. Jadi satu konfigurasi DHCP itu bisa bermanfaat untuk semua konfigurasi jaringan yang dibutuhkan oleh klien. Nah, selanjutnya itu mengenai pertanyaan, sambungan perangkat dengan kabel UTP, apakah perangkat akan mendapatkan IP secara otomatis? Nah, kalau secara prakteknya itu seharusnya dia ketika DHCP-nya sudah jalan, maka IP otomatisnya akan perangkat yang disambungkan juga mendapatkan IP secara otomatis dan sudah jalan. Jadi jawabannya adalah iya. Hal ini karena DHCP-nya sudah bekerja dan tidak ada error dalam subnet mask, DHCP server, dan lain-lainnya. Ataupun dia dari perangkat yang dicolokkan itu tidak ada firewall-nya. Kemudian untuk yang kedua, itu coba lakukan ping ke perangkat yang terhubung dengan jaringan di sekitar mikrotik. Apakah proses ping berhasil dijalankan atau tidak? Jelaskan. Nah, di sini di dalam prakteknya itu sudah dilakukan oleh Samil. Nah, dia berhasil melakukan pingnya karena DHCP-nya sudah terhubung
dan tidak ada masalah lagi dengan Satnanesma, Gateway, dan lain-lainnya. Dan firewallnya juga tidak ada masalah. Maka dari itu dia sudah berhasil melakukan ping. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, jelaskan perbedaan ketika menggunakan FO converter. Nah, di sini yang jelas kalau misalnya kita menggunakan FO converter untuk perangkat yang terhubung itu bisa jauh dan stabil, misalnya bisa lebih dari 100 meter. Sedangkan kalau misalnya kita tidak menggunakan FO converter itu jaringannya itu hanya bisa untuk kurang lebih 100 meter. Kemudian kalau misalnya kita tidak menggunakan FO converter, kita mm, kita hanya cukup menghubungkan ke router dan switch. Sedangkan kalau menggunakan FO converter, kita membutuhkan FO converternya sebanyak dua biji, seperti yang sudah dilakukan dalam TA ini, dan dua kabel UTP. Kalau tidak itu dia hanya menggunakan switch, router, dan kabel UTP. Lalu dia kalau jauh, semak, untuk jaringannya semakin jauh, jika tidak menggunakan FO converter, maka jaringannya tidak stabil dan tidak bisa sampai jaringannya kalau misal lebih dari 100 meter misalnya. Tapi kalau FO converter itu dia stabil jaringannya dan bisa mencakup lebih jauh. Kalau FO converter selain memang alat FO converternya itu ada kabel fiber optik. Jadi dia yang akan menghubungkan jaringannya. Lalu untuk FO converter ini jaringan yang dilakukan itu bisa eh, dari jarak jauh seperti beda gedung dan lain-lain. Kalau untuk yang tidak menggunakan FO converter dia hanya bisa di lokal saja. Baik itu dari saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan tentang video yang tadi, yaitu menjelaskan tentang tugas, yaitu pertanyaan 2 dan pertanyaan 3. Nah, pertanyaan 2 dan pertanyaan 3 ini apa sih? Yang pertama itu adalah kalau kita lihat di sini, yaitu hmm, sabar di modul. Nah, kalau di modul itu yang pertama adalah coba lakukan ping ke perangkat dengan jaringan di sekitar mikrotip. Apakah proses ping berhasil dijalankan atau tidak? Dan jelaskan. Nah, ketiga itu jelaskan perbedaan ketika menggunakan FO converter. Nah, jadi kita bahas tentang ping terhubung di sekitar mikrotik dan jelaskan perbedaan ketika menggunakan FO converter. Baik, di sini saya akan jelaskan secara teori dulu. Apabila kita mencoba untuk melakukan ping ke perangkat yang terhubung dengan jaringan di sekitar mikrotik, apakah proses ping berhasil dijalankan atau tidak? Nah, dijelaskan. Jawabannya adalah ya, proses akan berhasil. Nah, kenapa berhasil? Karena syarat konfigurasi telah dilakukan dengan benar. Nah, berikut penjelasannya yaitu DHCP itu servernya sudah aktif. Jadi ketika servernya sudah aktif, setelah dikonfigurasikan, maka setiap perangkat yang terhubung akan mendapatkan IP otomatis dari IP pool yang sudah dibuat, yaitu dari 10.10.1.10 sampai dengan 10.10.1.254. Nah, semua perangkat ini berada dalam jangkauan dari DHCP, yaitu 10.10.10 strip 24. Nah, gateway yang sudah terkonfigurasikan ini akan disetting menjadi 10.10.1.1. Itu adalah gateway dari DHCP-nya. Nah, makanya ketika kita melakukan ping kepada misal 10.10.10.1.10 itu masih bisa, karena kan dia masih berada di sekitar mikrotik dan itu terhubung dan mendapatkan IP address yang sama dari jangkauan range DHCP tersebut. Mau itu nanti dia login pakai HP, mau itu dia login pakai komputer, dia maksudnya login wifi-nya ya, atau routernya. Nah, selanjutnya jelaskan perbedaan ketika menggunakan FO converter. Nah, apa sih FO converter ya? Seperti yang kakak tahu ya, FO converter itu kan fiber optic converter, yaitu
eh, mengkonvert dari UTP menjadi fiber optik. Kemudian dari fiber optik akan dikonvert lagi menjadi UTP. Nah, apa sih bedanya? Nah, kalau bedanya itu cukup signifikan karena menggunakan EVO converter itu, maka akan mentransmisikan kabel UTP yang awalnya hanya berjarak cuma 100 meter bisa jadi dibuat jadi berkilo-kilometer gitu. Yaitu biasanya tergantung dengan tipenya sih, sampai bisa jaraknya dari 2 sampai 40 kilometer. Tergantung dengan kecepatan bandwidth-nya juga. Nah, eh, apa sih keunggulan dari menggunakan EVO converter ini? Yang pertama itu adalah jangkauan extend network-nya. Jadi kalau kita cuman di gedung saja, itu kan memang UTP bagus karena UTP kan cuma 100 meter dan tidak memakan banyak biaya kan. Kalau EVO converter kan memang mahal harganya karena dia bisa mengirimkan data secepat cahaya, namanya aja fiber optik. Nah, dengan panjangnya jarak ini, makanya dia bisa menjangkau extended network yang lebih luas gitu. Nah, kedua adalah kualitas transmisi. Nah, kualitas transmisi dari EVO converter ini memastikan tidak ada paket loss dalam transmisi jarak jauh. Jadi walaupun dia jaraknya jauh banget, dia itu nggak ada loss. Noise-nya juga sangat sedikit dan juga stabil. Nah, kemudian implementasi dalam topologi praktikum, yaitu seperti yang kita ketahui, praktikum sebelumnya itu menggunakan UTP, berarti di EVO converter, berarti di OTP lagi, baru ke PC. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang use case yang ada. Jadi yang pertama itu studi kasusnya ada implementasi di kampus dan perusahaan, dan yang best practice-nya itu tips konfigurasi jaringan. Kita akan menjawab tentang apakah ping perangkat jaringan berhasil. Jawabannya ya, akan pasti. Seperti yang saya jelaskan tadi, berhasil karena setelah dikonfigurasikan DHCP, DHCP-nya maka akan aktif dengan IP pool yang sudah kita buat dari 10.10.1 10 sampai dengan 254. Nah, terdefinisi. Gateway-nya akan dikonfigurasikan menjadi 10.10.1.1. Begitu. Nah, apabila kita ping maka akan begini. Ini adalah salah satu dari range DHCP pool yang sudah kita buat. Nah, kemudian untuk menjawab EVO converternya, perangkat yang mengubah sinyal listrik UTP menjadi sinyal cahaya fiber optik dan sebaliknya, itu karena UTP ini max-nya 100 meter, sedangkan EVO converter ini dia mempunyai max pengiriman data yang sangat luas sampai dengan 40 km karena menggunakan kecepatan cahaya, makanya EVO converter itu lebih bagus untuk dipakai dengan jarak yang jauh. Misal kita butuh pengiriman dari jarak jauh tapi cepat. Bedanya dengan internet ya pasti beda kan. Kemudian ada perbandingan UTP versus FO. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ada jaraknya, ada bandwidth-nya, ada intervensinya, yaitu rentan. Nah, tapi kalau FO itu noise-nya tidak ada kayaknya, kebal dia. Keamanannya itu susah, karena teknologi ini kan baru. Karena secara teori kan teknologi ini kan baru lain dengan UTP kan. Dia menggunakan kecepatan cahaya juga. Makanya keamanannya itu ya sudah disadap. Kemudian biayanya ya pasti mahal kalau F converter. Nah, yang pertama itu misal ada studi kasus di Unila, yaitu menghubungkan gedung FT dengan rektorat 500 meter di kampus Unila. Nah, ini kan 500 meter kan kita lebih baik pakai EVO converter kan, karena jaraknya bisa jauh-jauhin lagi malah. Misal kita dari FT Unila ke mana ya, Tanjung Karang gitu kan bisa, gitu loh. Yang kedua itu studi kasusnya ada perusahaan manufaktur. Kalian tahu manufaktur ya, kayak engineering pembuatan alat-alat gitu. Yaitu hubungkan kantor dengan 3 pabrik 200 meter, 350 meter, dan 500 meter. Nah, hasil implementasi fiber dengan latensi. Latensi ini ya bagi yang tahu adalah delay antara pengiriman. Pokoknya dia dari jarak 1 ke jarak 2 ke semua lokasi. Yaitu delaynya adalah 1 milisecond. Oke. Best practice implementasi. Jadi kapan menggunakan UTP dan kapan menggunakan fiber. Nah, kalau menggunakan UTP, lebih baik itu ada di jarak 90 meter. Dalam satu ruangan budgetnya terbatas. Kemudian apabila mau menggunakan fiber, pastikan jaraknya lebih jauh. Karena harganya kan lumayan mahal juga. Nah, sekian penjelasan dari saya. Yang saya jelaskan, saya harap sudah singkat dan padat dan bisa dicerna dengan baik, berbobot juga. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.